Shocking statement. Oh, shocking. Okay, so hello. If you don't remember, I'm Caroline Wijaya, and today's class is about having a healthy and better mindset. Because if you didn't know, more than 30% of the world only mainly experience physical pain, while about 40% of that always have more about stress and worry, while 1 in 10 adults responded that they have felt sad or anger at some point of their previous days. So I'm here to help teach you all how to have a better mindset when you're thinking, and instead of feeling worried or angry or anything else, I'll help you try to more cope with it. Of course, it's not going to leave, but at least you can have a better way of thinking when you do get mad. Thank you. Okay, thank you, Caroline. That was good. You can lower your hand. Next, Nicholas, silahkan. Oh, yeah. Or attractive introduction, Nicholas. Oh, my attractive introduction is shocking statement. All right, let's begin. So, hello everyone. My name, Okay, the as you guys time didn't is know, yours. my name is Nicholas Jeremy Setiawan. Today, we in this seminar are going to tell you how you shall optimize your PC. But before that, I've got a cool statement that it's like 70% of gamers in Indonesia didn't optimize their PC very, very well. The graphics is the most part that didn't tune well. And also, I will also, later in the seminar, tell you the benefits of PC versus console. I mean, yes, everybody have their own preferences and their own choices, but for some part, PC are better. And also, we will also introduce you a new launch of series, not only just for the gaming, but also for the workstations. This workstations is not just optimized for the regular office, but it's also optimized for all of you who are doing in the investment trading markets. Binary options, forex, what else? Cryptocurrency, the stocks, or we call it here Reksadana, and stuff like that, very, very more, to make it better, make it good experience. For you traders who are having eyes that are starting to get old, these PCs are very, very optimized for you all. Okay, Tons of time's up, skills. Nicholas. Thank you. Thank you so much. You can lower your hand. Wait a minute. One is Elizabeth. Aku bukan yang ketiga. Recording stopped. Recording in progress. Bisa, Miss. Sorry guys, internetnya bermasalah. Next one is Elizabeth, silahkan. Tunggu LL, bentar L. Oke. Ini Jessica sama Renata bagian dari siswa CFP bukan ya? Oh, raise hand, kamu berdua nggak raise hand? Jasinda juga. Oh, Jasinda udah ya, dia pakai 2 device. Ayo raise hand, Jessica sama Renata. Oke, silakan El.
Time is yours. Oke, jadi hello everyone, my name is Elizabeth. Jadi hari ini aku mau ngajarin tentang kayak parenting. Jadi aku mau cerita dulu nih. Pernah nggak sih kalian kayak misalnya lagi mau ngelakuin sesuatu, misalnya nyapu dah, gini aja dah. Terus waktu udah mau nyapu, dianjang-anjang oleh kepengen kayak berdiri, itu emak kalian pasti bilang, ih kamu nih kerjain kayak apa kayak nyapu kayak waktu udah mau nyapu. Itu berasa kayak, aduh, waktu udah mau berdiri dianjang-anjang oleh pantat udah mau naik itu dibilang kayak gitu berasa kayak pengen tiduran lagi, berasa kayak males lagi gitu loh. Terus nanti kalau mau ngapain lagi dibilang kayak gitu lagi berasa kayak males banget. Terus aku udah pernah bilang dong ke emak aku kan kayak gitu kan ya, terus emak aku bilang gitu karena kamu kelamaan. Terus saya kayak tapi udah mau gitu loh. Terus misalnya lagi aku mau hari ini mau coba workout gitu ya. Berapa detik kemudian misalnya berapa detik kemudian lagi udah mau olahraga dibilangin ayo olahraga kayak kamu gerak kayak gitu-gitu. Terus atau enggak misalnya kalian habis selesai ngapain kayak terus ya emak kalian nggak ngeliat. Misalnya abis minum, aku kan disuruh minum terus kan ya. Terus Mak Ai pasti selalu bilang kayak gini, kamu minum kayak apa kayak? Ai baru narok tuh gelas. Dibilang, kamu minum kayak apa kayak? Ai baru minum. Masalahnya bener-bener di sebelah aku. Itu gelas sudah kosong. Berasa sebel gitu loh. Jadi Recording ini stopped. aku tuh pengen ngomongin tentang kayak gitu. Recording in progress. Oke. What? Oke. Udah, Hel, sorry, Miss Willy tadi pas di terakhir kamu cerita keluar. Nggak apa-apa, tapi keren. Elizabeth pakai story ya, Elizabeth ya. Iya. Kamu attractive introduction-nya. Boleh lower hand, Elizabeth. Terima kasih, luar biasa. Next ada Chelsea. Silahkan Chelsea. Kamu mau pakai introduction apa, Chelsea? Shocking statement. Oke, banyak banget yang pilih shocking statement ya. Miss, padahal di sebelum aku ada Marvel loh. Oh iya, di Miss Willy kamu dulu. Oh, oke. Marvel yang pertama. Marvel. Tadi di sebelum L ada Marvel. Habis itu tadi, Oh, oke. nggak apa-apa ya, Chelsea ya. Iya, iya. Hello everyone, it's good to see you here. Now I hope you will have a good day. It's going to be pleasurable to listen of your presence. Oh wow, lupa mute. Oke, silakan Marvel. Shocking statement kamu apa? Attractive introduction kamu apa? Buat tentang para gamer. Yang para ada di gamers ini kalau lagi main tuh biasanya kan pakai keyboard ya. Tunggu dulu. Kamu introduction-nya apa? Attractive introduction yang kamu pilihnya apa? Ayo. Statement. Shocking statement. Oh, oke. Silakan. Jadi aku. Halo, nama saya Marvel, saya di kelas Sendik. Dan untuk para gamer, untuk kalau main tuh mesti kalau itu pakai keyboard supaya lebih normal mainnya, dan atau enggak bisa diganti keyboard dari background. Halo, Miss. Oke, thank you Marvel. Selanjutnya Chelsea, silakan. Oke. Oke, selamat pagi dan selamat datang di acara seminar kesehatan mental hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara seminar hari ini. Perkenalkan, saya Chelsea Wei selaku host acara seminar kesehatan mental hari ini. Pertama-tama, saya mau kasih tahu nih ke kalian semua. Tahukah kalian, untuk saat ini, di Indonesia memiliki prevalensi orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk. Artinya, sekitar
itu mempunyai potensi-potensi masalah gangguan jiwa. Ini masalah yang sangat tinggi karena 20% dari 250 juta jiwa secara keseluruhan potensial mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa. Maka dari itu, saya hari ini akan sharing ke teman-teman semua untuk masalah kesehatan mental. Langsung aja kita mulai ke acaranya. Thank you. Oke, that was good. Thank you, Chelsea. Selanjutnya ada Davin. Silakan, Davin. Davin mau pakai introduction apa, Davin? Opening. I tried my best. Like, hello everyone. Hey, wait. You have to tell me first. What is your attractive introduction? My attractive introduction is the introduction I've used for teaching people how to code. The way to code. No, Davin, not like that. Kan kemarin ada pilihannya nih. Ya udah, aku sama supervisor aku itu apa? Quote, checking statement, audience participant, praise, visual impact, humor, story for statement, sama games. Kamu pilih apa? Example, kalau misalnya game such as announcing a game. Game is like announcing a game. Ya, udah. Oke. Ayo mulai. Yuk. Hi, my name is Davin. Today, I will present you one of my games that I'm currently developing for, which is the game is called My Platformer Games. This game were based on one of my games that I love to play, like as Super Mario Brothers. It has different, except it's better. I improved from this game and made more, so it has more levels than the original and have more power-ups, and of course better gameplay. So when I don't know if this game will release, so for now you can I will tell if the games were finished. So if you don't so forget us. Yes, the game is called internet. Yes, some I don't know the game is, but it's about the internet, cyber and internet in general, that with obstacle that you have to avoid. So all of these monsters don't thank all this. Thank you. I don't know if Thank you, Davin. Selanjutnya ada Levi. Silakan Levi, mau pakai introduction apa? Thank you. Aku ya, Miss. Oke. Aku pakai cerita. Oke, silakan. Time is yours. Oke. Halo semuanya. Halo. Good morning. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Levinia Hadinata. Dan hari ini aku yang akan nemenin kalian. Nah, pasti udah pada tahu dong hari ini kita mau bahas topik tentang apa. Yap, bener banget hari ini kita akan bahas tentang toxic relationship. Nah, topik ini lagi hot banget nih teman-teman. Lagi banyak juga yang terjebak dalam toxic relationship. Atau mungkin kalian salah satunya. It's okay. By the way, toxic relationship itu nggak cuma sama pacar loh, teman-teman. Bisa juga sama orang tua, sama sahabat, atau keluarga. Nah, hari ini kita akan cari tahu apakah kalian termasuk korban atau terjebak dalam toxic relationship. Mungkin dari pacar, atau orang tua, atau juga sahabat. Nah, sebelum aku punya sedikit cerita nih, teman-teman. Jadi aku punya 2 orang sahabat. Hubungan kita sangat baik dan kita sudah. Nah, kenapa sih hubungan kita bisa sehat? Karena kita sering ngobrol, sering bertukar pikiran, menanyakan pendapat, dan juga yang paling penting adalah kita sering deep talk. Dari situlah aku semakin tahu tentang isi hati mereka, beban pikiran mereka, dan masing-masing jadinya nggak saling sikut-sikutan. Siapa nih yang punya sahabat kayak gini juga? Kalau ada, kalian harus pertahankan ya teman-teman.
Oke, sesi ceritanya udah selesai. Yuk langsung aja kita masuk ke... Yuk, Miss. Oke, thank you. That was good, Levi. Thank you so much. Selanjutnya ada Chris Salim. Silahkan, Chris Salim. Kamu mau pakai introduction apa, Chris? Quote. Quotes. Oke, sebentar. Should I start now? Miss, should I start now? Yes. Okay. So hello everybody, it's good to see you here and I hope you have a good day. It's going to be pleasurable to grace in all of your presence. Now, today's seminar subject is about the different success rate between offline and online learning. And just like how Albert Einstein said, education is not about the learning of facts, but it is the training of the mind to think. And I know that all of you will feel enriched after the event is complete. So, did you know that only 50% of online learners graduate, while compared to the 75% of face-to-face learners? Because those students might get discouraged and drop out because they were lost. Well, there will be more on that in the main event, so I hope to see you there. That's all. Oke, thank you. Ini sebenarnya Chris Salim pakainya dua loh. Selain kamu pakai quotes, kamu juga pakai shocking statement. But that was good. Thank you, Chris. Selanjutnya ada Alexander Jordan. Silahkan. Oke. Jordan mau pakai statement, mau pakai introduction apa, Jordan? Quiz. Quote. Oh, quotes. Oke, Jordan. Kalian ingin sukses? Ada orang yang mau melamar kerja ditolak berkali-kali. Dia harus mau bikin aplikasi jualan online. Namanya Alibaba. Dia adalah seorang pengusaha Jack Ma. Dalam persamaan ingin melamar kerja tapi ditolak, kayaknya jangan nyerah. Kita terus berusaha biar sukses. Udah gitu aja. Oke, thank you. That was good. Oke, thank you. Next, selanjutnya ada Amanda. Mana Amanda? Oke, silakan Amanda. Wah, sudah ganteng banget nih Amanda nih. Apa Amanda? Oh, pakai quiz. Quotes ya, bukan kuis ya. Enggak ada. Oke, silakan. Oke. Selamat pagi semuanya. Nama saya Amanda dan hari ini saya akan berbicara soal bisnis online. Apa itu bisnis online? Bagaimana cara kita memulainya? Dan apa sih kunci suksesnya? Sebelum kita masuk ke topik yang pertama, saya akan memberikan Anda sebuah quotes, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Mari kita masuk ke topik pertama. Catatan, jika Ibu dan Bapak ingin bertanya, silakan angkat tangan Anda. Terima kasih, Miss. Wede, luar biasa Amanda. Bagus. Thank you Amanda. Selanjutnya ada Devrik. Silahkan Devrik. Devrik mau pakai introduction apa Devrik? Miss. Miss. Devrik. Ya, Miss. Yes. Devrik Saya mau pakai introduction apa, Dev? Shocking statement, Miss. Oh, oke. Halo semuanya, nama saya Devrik. Saya seorang murid dari sekolah NJS. Kali ini saya bakalan memberi kalian nasihat bagaimana caranya menghindari minus pada saat bermain handphone. Nah, jadi tahu nggak sih kalian kalau sebenarnya ada 6 cara untuk menghindari minus
dari bermain HP. Jadi cara-caranya itu adalah sesuaikan tingkat kecerahan layar. Habis itu, yang kedua, jaga jarak pandangan dengan layar. Yang ketiga, gunakan mode malam. Yang keempat ada, jangan lupa berkedip tentunya. Habis itu kelima ada, gunakan pelindung layar anti radiasi. Dan yang terakhir keenam, gunakan air mata buatan. Jadi, itulah cara-cara bagaimana kalian bisa menghindari minus pada saat bermain HP tanpa takut, menghindari cara bermain HP tanpa takut minus. Yang di situ. Oke, Devrik udah bingung kayaknya nih. Oke, thank you. Bagus kok, Dev. Ya. So, begitulah bisa bermain handphone. Oke. Kayak gitu ya, Dev, akhirnya. Thank you, Devrik. Selanjutnya ada Ivan. Silahkan, Ivan. Ivan mau pakai introduction-nya apa, Ivan? Nomor 1, Miss. Quotes. Nomor 1, quotes. Oke, silahkan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum seminar ini akan dimulai, perkenalkan saya, Ivan, yang akan menjadi moderator untuk seminar hari ini. Tema seminar hari ini menuju Indonesia New Normal Part 2 dengan narasumber yang akan saya perkenalkan. 1. Bapak Harif Pangambean. Beliau adalah koordinator penanganan COVID khususnya di daerah Tangerang dan sekitarnya. 2. Bapak Suni Susilarso. Beliau adalah Direktur PT Omega Pharma. 3. Bapak Zainal Abidin. Beliau adalah koordinator lingkungan daerah. Mari kita mulai seminar ini. Oke, thank you, Ivan. Selanjutnya ada Jasinda. Silahkan, Jasinda. Jasinda mau pakai introduction apa, Jasinda? Quotes. Oke, silahkan, Jasinda. Halo, selamat pagi. Halo, nama Riza. Buka acara Indomaret. Tadi saya akan membeli Indomaret. Mau beli apa aja? Saya akan beli. Oke, thank you, Jasinda. Selanjutnya ada Javier. Silahkan, Javier. Kamu mau pakai introduction apa? Halo, nama saya Javier. Sekarang udah. Pakai introduction apa, Javier? Gaming sih. Games. Kamu mau main games? Ajak main games. Apa gimana? Oke, ayo mulai aja coba. Misalnya, Javier, dimulai. Misalnya aku lagi main game nih. Loh, kan Miss Firly di sini tugasnya suruh kamu buka seminar. Seminar apa yang mau kamu bawakan? Terus cara ngebukanya kamu mau pakai apa? Kan udah dijelasin.
Ayo, coba kamu kalau disuruh buka seminar kayak gimana? Tadi teman-temannya udah pada banyak yang contohin. Halo semuanya, nama saya Jafi Artimofi. Ya, terus? Saya Oke, Fit. Terakhir kamu ulang lagi. Nggak mau Miss Fili kayak gini. Siapin dulu, kamu mau pakai introduction-nya apa. Kalau bingung, tanya sama kakak kelas kamu tuh. Cica Lauren, Manda, Levi, Chelsea, Caroline, Elizabeth. Yang pada udah tadi tuh kamu bisa tanya. Oke, selanjutnya Lala. Silakan Lala. Oke, Miss, aku bakal pakai story. Introduction apa? Story, Miss. Story. Oke, silakan. Selamat pagi semua, apa kabar nih kalian? Perkenalin, aku Stella, biasa dipanggil Lala. Kalian udah sarapan belum? Pastinya udah dong. Guys, coba tebak, hari ini aku bakal bahas apa ini sih sering terjadi di kalangan. Ayo, ada yang bisa tebak nggak, guys? Ya, benar banget, kasus bullying. Di sini, siapa sih yang pernah kena kasus bully di sekolah ataupun di lingkungan sekitar kalian? Nah, di sini aku bakal cerita sedikit pengalaman aku nih. Sebenarnya bukan pengalaman aku sih, lebih tepatnya aku melihat teman aku yang dibully. Tapi aku kurang bisa kayak ngebela mereka, tapi sesekali aku bisa membela mereka. Terkadang kalau aku lagi di kolan, aku melihat mereka lagi adu bacot, aku tuh kayak bingung gitu loh, kayak apa sih yang harus kulakuin, kayak kalau aku nyamber tapi takut kena gini-gini, habis itu kayak aku cari cara buat ngalihin pembicaraan mereka. Dan yang kedua, beberapa kali juga aku ada kayak omelin mereka gitu, kayak udahlah kalian ribut mulu kayak anak kecil, kayak aduh bacot buat apa sih, buat tahu siapa yang kalah, buat siapa yang menang gitu-gitu. Jadi kayak terkadang aku juga membela mereka, cuman nggak begitu karena derajat aku memang benar-benar di bawah yang jago ini. Nah, itu sih dari aku ya, 2 hal itu dari aku yang aku bisa membela orang yang kena bully. Kalau kalian gimana, guys? Udah miss itu. Oke, thank you Lala, that was good. Selanjutnya ada Gokil. Lauren, silahkan Lauren. Selamat pagi semuanya. Hari ini aku mau bahas soal brand elektronik yang sudah sangat amat dikenal sama orang-orang, yaitu Samsung. Nah, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu fakta mengejutkan dari si brand Samsung ini. Jadi si Samsung ini tuh enggak mulai dari teknologi sama sekali, melainkan dari bidang ekspor pangan. Nah loh, jadi dulu Samsung itu tuh awalnya mengekspor mie sama ikan kering. Nah, waktu Samsung ini kan menjadi sebagai semakin besar ya. Nah, anak-anak perusahaannya itu jadi banyak. Kayak ada perusahaan gula, kain wool, asuransi, dan lain-lain. Nah, baru pada tahun 1960-an, Samsung mulai terjun ke dunia teknologi dan membuat TV pertama mereka. Ya, oke. Thank you, Miss. Oke, thank you Lauren. Baru tahu Miss Firly ternyata Samsung bukan teknologi awalnya. Yeah, Selanjutnya that's the ada Renata, silahkan Renata. Renata. Hai, nama saya Renata dan Turun dong. Miss Firly nggak bisa lihat muka kamu, itu pala kamu doang. Turunin kameranya. Nah. Renata mau pakai introduction-nya apa? Quote. Oke, silakan Renata.
This class about being yourself will help you determine your own identity and live the life you want for yourself. How many times each day do you mean to say one thing and what other might think? How often do you wake up in the morning with one idea in mind for what you want to accomplish, only to find yourself doing something else because of social pressures or personal existence? It may seem hard, but great people taught history who have struggled to find their identities too, just as they rose to the challenge. You too can learn how to be yourself. Udah sih, bisa dong. Oke, thank you Renata. Selanjutnya ada Yesika, silahkan Yesika. Kamu mau pakai introduction apa Yesika? Shock statement. Shocking statement, oke. Silahkan Yesika. Ayo silahkan dimulai Yesika. Jessica, ayo suaranya nggak kedengeran. Ayo dimulai. Ayo yes, dimulai yes. Bio. Ayo Yesika, kenapa diem aja? Kamu Miss pilih taruh terakhir setelah Javier ya. Kamu kalau nggak tahu mau ngomong apa, kamu catat dulu omongan kamu. Nanti Miss Pilih nggak mau pas disuruh panggil, kamu cuma diem-diem doang. Selanjutnya Natasha, silahkan. Natasha mau pakai introduction apa, Natasha? What's Oke, silahkan Natasha. aja saat ini itu tetap saja topik ini perlu dibahas karena penting dan menarik terutama untuk mencegah agar pergaulan bebas di kalangan remaja tidak separah saat ini. Seperti quotes-nya, gaul boleh aja, tapi jangan sampai kebablasan, yang artinya boleh bergaul boleh saja, tapi jangan sampai kelewatan batas dan mengetahui batasan, dan kepada orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya yang sedang dalam masa pertumbuhan dan pencarian jati diri agar para penerus bangsa tidak hancur karena pergaulan bebas yang sedang merajalela di kalangan remaja seperti narkoba, seks bebas, geng motor, dan banyak lagi yang lainnya agar pergaulan bebas tidak semakin bertambah. Thank you. Oke, thank you. That was good, Natasha. Selanjutnya Natania, silahkan. Kamu mau pakai introduction apa, Tania? Tania?
Tania, program kantong plastik. Kenapa, Miss? putus suara kamu. Kamu mau pakai introduction apa? What's Miss? Oh, oke, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natania Virginia. Kali ini saya akan memberitakan topik yang bertema program kantong plastik berbayar. Hadirnya sebuah program baru yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia, yaitu mengenai program kantong plastik berbayar untuk mengurangi penggunaannya. Digunakan sekali, contoh quotes-nya digunakan sekali tribun sampai anak kita punya anak lagi. Agar tidak membuang sampah sembarangan dan anak-anak kita nanti tidak merusak lingkungan terusnya, dan diharapkan dengan adanya program ini penggunaan kantong plastik yang berlebihan bisa berkurang dan mungkin berhenti dan bisa digantikan oleh bahan yang lebih ramah lingkungan. Udah, Miss. Oke, thank you Tania. Makasih. Selanjutnya Samuel, silahkan. Tania, Tasya boleh lower hand ya. Samuel mau pakai introduction apa, Samuel? Aku humor kali ya. Oke, boleh, silahkan. Oke. Selamat malam para hadirin yang terhormat. Terima kasih telah datang di Arkeologi Fest malam ini. Perkenalkan, nama saya Sama Salim. Saya adalah seorang mahasiswa di bidang arkeologis. Dan hari ini saya akan menjelaskan hal yang sedang menarik bagi saya dan teman sekuliah saya, yaitu tentang pencarian kota yang hilang Atlantis. Dan materi yang saya akan bahas adalah, pertama, apa itu Atlantis? Di manakah kota Atlantis yang hilang itu? Dan bagaimanakah bentuk geografi dari kota Atlantis? Mengapa kota Atlantis ini bisa hilang? Oke, para arkeolog mencari Atlantis. Mencarinya di negeri Brunei. Jangan lupa duduk yang manis dan pembahasan akan dimulai. Oke, that was good. Thank you, Samuel. Selanjutnya Javier. Ayo, Javier. Tunggu dulu. Vincent belum ya? Nah, gitu dong, buka video. Kamu dibotakin kamu ya. Duduk yang benar, kakinya jangan dikatasin turun. Buat Sam, boleh lower hand ya. Lupa tuh kayaknya Miss Firi ngomongin. Ayo Vincent, mau buka acaranya pakai apa Vincent? Buka mute-nya, hei. Apa, Miss? Kamu mau buka acaranya pakai apa? Lihat cari di Google. Nggak usah cari di Google, ayo kamu ngomong, coba kamu buka acara. Halo, nama saya Vincent. Hari ini saya akan membawakan acara. Ayo ngomong. Hai, namanya Vincentius Jonathan. Apa ya? Saya akan membawakan seminar tentang matematika. Hari ini saya mau tentang matematika. Kenapa sih matematika susah? Matematika tuh mudah banget. Oh, matematika mudah banget. Oke, quotes ya kamu pakai ya. Thank you, Vincent. Selanjutnya Javier, ayo. Lower hand, Vincent. Javier, mau pakai apa kamu introduction-nya? Halo semua. Halo semuanya, nama saya Javier. Saya akan mempresentasikan topik tentang games. Mungkin banyak anak-anak yang ngomong kata kasar atau toxic, bisa dibilang ya. Karena kalau gamenya atau salah satu timnya tidak bisa main. Atau
skor yang didapati Oke, nggak apa-apa. Tapi lain kali kalau kayak gini disiapin ya Javier ya, jadi nggak bingung kamu mau ngomong apa. Selanjutnya Yesika, silahkan. Ayo Yesika, silahkan. Hai, namaku Yesika. Aku akan menjelaskan tentang shock statement. Jadi, shock statement is a common term used to Yesika, dengar Miss Firly. Miss Firly bukan minta kamu jelasin shocking statement. Itu kamu pakai 2 device ya? Device satunya di mute dulu. Miss Firly nggak minta kamu buat jelasin apa itu shocking statement. Tapi kamu buka acara menggunakan introduction yang kemarin udah sebutin, pilih salah satu. Itu device satunya di mute dulu, jadi nggak. Miss Firly ngomong, Miss Firly denger lagi suara Miss Firly. Kalau nggak device kamu mute dulu, kamu dengar Miss Firly dulu. Miss Firly, ada mendengar suara apa ini? Ya, kamu itu buka acara seminar menggunakan salah satu introduction yang Miss Firly kemarin jelasin. Contohnya, kalau kamu mau pakai quotes. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Firly Sahirani. Di sini saya akan membawakan tema tentang toxic relationship. But you know, suatu yang negatif tidak akan pernah memberi dampak positif ke dalam diri, dan sesuatu yang sorry, jangan gitu. Oke, sesuatu yang baik belum tentu memberikan dampak positif untuk diri, tapi sesuatu yang benar sudah pasti memberikan dampak positif untuk diri. Quotes dari Edward Gunawan. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita yang pertama. Nah, itu berarti kita pakai quotes. Kalau kamu mau pakai shocking statement, contohnya gini. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Firly Sahirani. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi rambut rontok. Oke, Bapak dan Ibu tahu nggak sih kalau 2 juta orang di Indonesia mengalami yang namanya rambut rontok. Kenapa? Karena ternyata mereka itu salah memilih sampo. Sampo yang selama ini kalian pakai itu mengandung satu kandungan yang ternyata bukan hanya membuat rambut Bapak dan Ibu rontok, tapi juga merusak kesehatan rambut. Jadi rambut Bapak dan Ibu semua cepat patah, kering, dan rontok sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Nah, itu shocking statement namanya. Kalau humor tuh tadi kayak Samuel tuh, pakai pantun, humor. Atau tadi ada yang pakai story. Mulai, saya mau cerita sedikit nih tentang pengalaman saya mengenai toxic relationship. Dulu saya pernah punya teman berdua, dan mereka adalah teman-teman yang saya kira teman yang paling baik untuk saya. Semakin besar, saya makin merasa bahwa saya ini hanya dimanfaatkan berteman dengan mereka. Setelah saya mempelajari tentang topik toxic relationship, saya baru sadar ternyata saya sedang terjebak di dalamnya. Nah, itu namanya story. Nah, kamu tuh harus cari, kamu mau pakai introduction apa. Ya, Yesika ya. Makanya kalau Miss Firly lagi jelasin, tolong didengerin. Oke? Oke, enough. Thank you, Yesika. Oke, guys. Kalian semua keren-keren, luar biasa ya. Cuman beberapa masih belum berani coba yang lain ya. Jadi kalian masih pakainya quote, shocking statement.
Sama humor, tadi Samuel keren banget pakai humor sama story. Padahal kalian tuh bisa banget pakai audience participation ya, kalian ajak ngobrol audiensnya, kalian juga bisa pakai visual impact, kalian tunjukin barangnya, atau kalian bisa pakai games ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kalian semua udah keren tadi. Sekarang kita masuk ke teknik-teknik dalam cara atau saat kalian melakukan public speaking. Nah, di public speaking sendiri, kalian tidak bisa memungkiri ya guys, bahwa kalian itu harus memiliki teknik vokal yang baik. Tadi, pas kalian ngomong ya, betul ya, pas kalian ngomong, sebentar, pas kalian ngomong, banyak banget Miss Fili lihat dari kalian itu cara bicaranya itu berbeda-beda. Dari Levi yang bicaranya tuh kayak pelan-pelan, Levi itu bicaranya pelan, supaya apa yang diomongin itu terdengar jelas. Ada Tania yang ngomongnya nggak pakai rem, terus ada siapa lagi tadi yang ngomongnya itu terpakai terbata-bata seperti itu. Nah, kalau dalam public speaking sendiri sangat penting ya, tinggi rendahnya nada suara kalian, irama bicara kalian, atau alunan nada dalam melafalkan kata-kata kalian itu penting. Karena kalau kalian ngomong, terus kalian cuman, oke guys, hari ini saya akan mengajarkan, Miss Fili akan mengajarkan tentang Indonesia, jadi kalian harus semua buka buku kalian dan catat apa yang Miss Fili omongin sekarang. Jadi pertama, Miss Fili akan ngasih tahu kalian apa itu tentang, gak ada intonasinya, datar aja. Sedangkan dengerin Miss Fili kalau ngomong tuh kayak, ya ada naik turunnya. Bikin kalian tuh kalau memang itu hal yang penting, Miss Fili akan kasih tekanan. Kalau misalnya itu sesuatu yang memang bukan hal yang memang paling important, ya Miss Fili tidak akan terlalu memberi tekanan kepada mereka. Nah ini sekarang Miss Fili ngomong aja kan Miss Fili ada intonasinya. Datar doang. Karena apa? Kalau Miss Fili ngomong datar doang sama kalian tidur. Nah, itu juga yang akan terjadi sama audiens kalian saat kalian ngomong, tapi kalian tidak memiliki intonasi yang baik. Antara mereka tidur, atau mereka nggak ngerti sama apa yang kamu omongin. Ketiga, mereka nggak dapat pesan yang mau kalian sampaikan itu sebenarnya. Jadi intonasi itu juga penting. Nah, kalian itu harus melatih intonasi kalian dengan baik. Tadi yang Miss Fili dengerin intonasinya udah bagus tuh, Levi udah bagus, Amanda udah bagus, Samuel udah bagus, ya, Caroline tadi udah bagus. Beberapa juga tadi udah ada yang bagus. Beberapa juga masih ada yang kecepatan, tapi yang paling Miss Fili lihat paling cepat itu Tasya sama Tania tuh. Kalau ngomong, itu kadang suka tidak bernafas, kalian lupa ambil nafas. Jangan kayak gitu, kan kalian kalau ngomong nggak dikejar-kejar. Pelan-pelan aja ngomongnya. Jangan, oke Miss, sekarang aku mau menjelaskan tentang ini, jadi ini. Nah, Miss Fili juga jadinya nggak dapet apa yang mau kamu sampaikan, karena kamu terlalu cepet ngomongnya. Nggak ada titik komanya. Ingat, saat kalian berbicara, kalian itu harus ingat untuk mengambil nafas. Terkadang orang-orang yang sedang berbicara itu mereka lupa mengambil nafas. Makanya orang kalau ngomong tuh kadang capek saya. Karena apa? Karena mereka tuh lupa ngambil nafas. Itu mereka terlalu cepat. Mr. Luke itu tipe orang yang ngomongnya itu cepat. Ya kan? Kalian suka dengerin nggak sih Mr. Luke itu kalau ngomong cepat? Tapi walaupun cepat, Mr. Luke itu ngomongnya masih ada titik komanya. Nah, kalau Tasya Tania ini ngomongnya masih kayak kereta. Terus. Kamu berhenti cuma saat kamu kehabisan napas. Nah, itu nggak boleh. Harus belajar. Ya, belajar ngomong pelan-pelan, titik komanya. Kalau ada koma berarti kamu harus berhenti sejenak. Nah, kalau misalnya turunan, kamu itu berarti nadanya harus turun. Oke guys, hari ini kita akan belajar tentang Indonesia. Kenapa? Pakai tanda tanya, ada nadanya. Kenapa? Karena kita hari ini mau lebih mengenal tentang negara kita yang tercinta. Tapi kalau kamu ngomongnya nggak pakai titik koma, oke guys, hari ini kita akan mau belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita akan mau mempelajari tentang Indonesia kita yang tercinta. Nggak dapat jadinya.
Jadi titik koma dan intonasinya itu penting. Yang kedua, itu volume. Nah, ini yang Miss Fili kasih tahu tadi, besar atau kecilnya suara yang dikeluarkan. Ya, jadi pembukaan. Halo, selamat pagi semuanya. Wah, kalian kayaknya ini udah pada seger-seger banget nih, baru habis pada mandi nih. Volume Miss Fili besar. Karena apa? Pembuka, Miss Fili mau masuk. Nah, suara Miss Fili gede tuh. Nah, jadi guys, hari ini kita akan bahas tentang masalah-masalah yang sering terjadi di kalangan selebgram Indonesia. Kalian tahu nggak nih apa aja masalah yang terjadi? Kan nggak semuanya besar volume Miss Fili. Miss Fili hanya membesarkan volume Miss Fili saat Miss Fili memberikan tekanan-tekanan terhadap kata-kata yang Miss Fili keluarkan. Saat Miss Fili tidak memberikan tekanan, volumenya Miss Fili datarin lagi. Kayak gitu. Jadi volume juga penting ya. Ayo dong semangat semuanya. Kita mulai presentasi kita hari ini. Kalau misalnya kalian mau ngajakin orang semangat, tapi ayo semangat semua, semangat. Siapa yang mau semangat kayak gitu? Lemes yang ada. Ya, jadi kalian harus menyesuaikan juga kapan volume kalian itu harus keras dan kapan volume kalian harus kalian turunkan. Yang terakhir, yang ketiga ada artikulasi. Nah, yang paling bagus artikulasinya yang tadi Miss Fili dengar itu adalah Levi. Karena Levi benar-benar memperhatikan kata per kata dari apa yang dia katakan. Miss Fili ini orang yang ngomongnya cepat. Makanya kadang artikulasi Miss Fili kadang suka nggak jelas. Nah, makanya Miss Fili sekarang lagi belajar memperlambat supaya apa? Miss Fili bisa memperjelas artikulasi Miss Fili. Makanya Miss Fili kalau ngomong kadang suka kelibet gitu. Karena cepat, artikulasinya nggak jelas. Tapi kalau misalnya kalian ngomong, itu A, I, U, E, O-nya harus jelas. Ya, the main vocal of the alphabet have to be clear. A, I, U, E, O. Oke guys, hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana caranya mengatasi rontokan rambut yang kalian alami. Nah, kalian semua itu pernah nggak sih ngerasain kayak, kok rambut aku udah rontok banget ya, padahal aku masih muda? Itu artikulasinya harus jelas, A, I, U, E, O-nya jelas. Ya, supaya apa? Kalian nggak kelibet. Dan orang yang dengerin kalian ngerti. Miss Fili dulu pernah, jadi Miss Fili kan dulu pernah kerja di bandara kan, di catering pesawat. Salah satu klien Miss Fili itu adalah orang Cathay Pacific, pesawat Cina. Datanglah dia untuk mereka. Mereka ngomongnya, kita nggak ada yang ngerti bahasa Cina dong, ya kan? Jadi salah satunya kita pakai bahasa Inggris. Nah, artikulasi Inggris mereka itu benar-benar, mereka ngomongnya apa, kita dengernya apa. Jadi artinya tuh nggak nyampe. Oke guys, what are you looking at? What are you looking at? Okay, are you listening? Okay, so now I want you. Miss Fili nggak ngerti apa yang dia omongin karena apa? Artikulasi dia tuh nggak jelas. Nah, jadi itu pesan yang kalian mau sampaikan tuh tidak akan sampai kalau artikulasi kalian nggak jelas. Karena beda artikulasi, beda juga arti yang didapetin sama orang-orang. Nggak usah artikulasi deh, nada bicara aja. Levi, Miss Fili kenapa nih? Orang pasti ngiranya Miss Fili marah dong. Lev, oh Miss Fili lagi baik nih. Levi, wah Miss Fili ada maunya nih. Levi, wah Miss Fili mau ngomong apa nih? Lev, wah kenapa nih Miss Fili? Beda nada aja itu beda arti. Apalagi artikulasi. Kayak gitu. Jadi artikulasi kenapa penting? Karena pesan yang kita sampaikan itu bisa berbeda kalau arti. Selanjutnya di teknik vokal itu ada speeding. Nah, ini cepat atau lambatnya kalimat yang dikeluarkan atau diucapkan. Sampai sekarang Miss Fili juga masih belajar si speeding ini. Karena apa? Miss Fili itu dari kecil ngomongnya memang cepat.
Jadi kadang-kadang Miss Firly lagi bawain, Miss Firly kan suka dipilih jadi MC kan di sini kan. Itu feedback-nya tuh kadang-kadang suka ngomongnya terlalu cepat. Karena untuk mengatasi nervousnya Miss Firly tuh tend to speed everything up. Supaya apa? Supaya cepat selesai. Kayak gitu. Nah, itu ke bawah. Saat Miss Firly ngajar juga, jadi Miss Firly kayak, aduh, kecepatan nggak ya? Miss Firly kecepatan nggak sih ngomongnya, guys? Kayak gitu. Karena apa? Ya, Miss Firly kebiasaan kayak gitu. Nah, itu lagi Miss Firly pelajarin juga. Nah, kalian juga harus bisa belajar kayak gitu. Kalau baca, apalagi kalau misalnya membawakan sesuatu, itu harus ada titik komanya. Kalau ada pertanyaan, ya kalian tahu dong, nah ada pertanyaan seperti apa. Levi, kamu mau ngapain? Atau Lauren, kamu mau ngapain? Tanda tanya. Lauren mau ngapain? Itu tanda tanya apa tanda seru? Tanda seru dong. Ngapain? Titik. Ngapain? Koma. Beda tuh. Ya kan? Harus bisa menempatkan kalimat-kalimat tuh pada posisi yang benar kayak gitu. Nah, si Speedy ini juga bukan berarti ngomong cepat itu salah. Enggak. Ada kalanya kita memang butuh ngomong cepat karena kalau kelamaan orang juga jadinya bosen. Tapi kalau terlalu cepat juga orang jadinya nggak nangkep apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus tahu di ambang mana orang itu akan mengerti dengan apa yang kita sampaikan kayak gitu. Wah, kita udah lewat, guys. 2 menit ya. Selanjutnya pause, yang terakhir itu ada penekanan. Nanti selanjutnya kita lanjutin di hari Jumat. Pause itu pemberhentian bicara atau jeda yang dilakukan di waktu tertentu dengan satu tujuan. Ya, jadi ngomong itu nggak bisa kayak kereta. Paham nggak? Oke, jadi menurut Miss Firly sudah sampai sini aja. Apakah kalian paham? Jeda tuh. Paham. Jeda. Itu jeda. Karena apa? Miss Firly punya tujuan. Miss Firly mau kalian menjawab pertanyaan Miss Firly. Oke guys, jadi di sini siapa aja nih dari kalian yang pernah ngerasain gimana rasanya berkutat dengan rambut rontok? Berhenti. Karena apa? Miss Firly mau dapat respon dari kalian. Miss Firly mempunyai tujuan. Nah, itu pause namanya. Yang terakhir ada penekanan. Ya, penekanan itu adalah untuk memberikan fokus pada poin-poin penting yang diajarin kan. Oke guys, itu aja yang mau Miss Firly ajarin tentang public speaking hari ini. Nah, Miss Firly menekankan tentang public speaking ya, karena Miss Firly mau kalian paham kalau Miss Firly itu sedang mengajarkan public speaking. Semoga kalian semua mengerti dengan apa yang Miss Firly jelaskan, dan semoga ini bisa membantu kalian saat kalian harus mempresentasikan sesuatu, atau saat kalian harus maju ke depan, saat kalian harus tampil, kalian tahu teknik-teknik dasarnya. Dan kita akan lanjutkan kelas ini di hari Jumat nanti. Jadi di hari Jumat, Miss Firly mau kalian semua latihan lagi, ya. Coba lagi, 1 kali lagi, tapi dengan teknik vokal yang sudah jelas. Oke, ini serius ya, Miss Firly bukan ngasih contoh ya. Miss Firly mau kalian coba lagi 1 kali, kayak tadi aja, kalian boleh pilih introduction yang beda, tapi kalian pakai intonasi, penekanan, artikulasi yang jelas, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Terus Miss Firly mau posisi kalian itu sudah jelas. Ya, jangan ada yang kelihatan palanya doang, jangan ada yang kelihatan cuma sampai hidung. Itu tuh kelihatannya harus sampai sini. Ya, harus sampai bawah leher. Nah, kayak posisinya Chelsea itu udah bagus tuh, Levi udah bagus. Ya, yang lain diperbaiki lagi posisinya. Oke? So, dari Miss Firly itu aja. Abis ini kalian jam 11:05 deh, boleh ya. Karena kan Miss Firly lewat 10 menit. Kalian mulai kerjain di Excel lagi. Tutornya hari ini masih bantuin yang lain ya. Tolong kalian juga bisa diajak kerjasama sama kakak kelasnya ya. Yes, kenapa Levi? Nanti buat hari Jumat kita boleh pakai tema yang sama atau harus beda, Miss? Boleh pakai tema yang sama, tapi pastiin introduction-nya beda aja. Cobain yang lain. Oke. Ya. Oke, thank you, Oke, Miss.
tapi dengan teknik vokal yang sudah Miss Fili ajarkan ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, intonasi sama penekanannya tepat, terus artikulasinya yang jelas, sama pause-pause-nya diperhatikan. So that's it dari Miss Fili. Thank you guys. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Abis ini kalian boleh break dulu 15 menit. Setelah itu tutornya silahkan hubungin adik-adik kelasnya untuk belajar Excel lagi ya. Jangan lupa dokumentasinya dikirim ke Miss Fili. Thank you. Bye-bye. Thank you, Miss.